Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat kreatif. Berjumpa lagi dengan saya di channel Holo Bajaringan. Hari ini kita rencananya mau bikin jemuran minimalis nih sahabat ya. Kita akan menggunakan bahan holo bajaringan ukuran 4x2 sebanyak 5 batang. Nah, dalam pembuatan jemuran ini modal yang kita keluarkan hanya sekitar Rp75.000 saja. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke step pertama, yaitu kita akan membuat badan jemurannya dulu ya. Oke, langkah pertama, kita ukur dulu holo bajaringan kita 150 cm dan kemudian kita potong sebanyak 6 batang. Nanti ini akan kita pakai untuk badan jemurannya ya. Nah, kemudian untuk sisi kiri kanannya kita potong 50 cm dan kita tandai setiap 10 cm nya yang akan kita cowok nanti. Nah, itu nanti gunanya untuk menusukkan atau memasukkan batang holo yang sudah kita potong yang sepanjang 1,5 meter tadi sob. Kita garis dulu, kemudian kita gerinda. Nah, setelah itu kita gunting. Ini gunanya agar dia bisa kita cowokkan atau bisa bolong ya. Nah, kemudian kita tekuk. Ini kalian bisa nekuk keluar, dipatahkan, atau kalian bisa juga tekuk ke dalam. Yang mana aja sama aja ya. Yang penting dia bisa berlobang seperti ini. Kita lobangin semua ya, sebanyak 4 lobang. Nah, untuk sudut-sudutnya kita bikin pola seperti ini. Ini ujung-ujungnya kita potong supaya nggak tajam ya. Nah, kemudian yang batang holo 1,5 meter tadi kita masukkan ke cowakan yang udah kita bikin tadi. Kita masukin dulu ke cowakan-cowakan tengahnya ya. Setelah nanti sudah masuk semua, kita bor dan kita kencangkan menggunakan paku ripet. Nah, untuk mata bor kali ini saya menggunakan paku bajaringan kawan. Ini karena menurut saya lebih ringkas, lebih simpel dan lebih tajam. Kemudian kalau dia sudah tumpul, kita tinggal ganti dengan paku bajaringan yang lain. Dan satu lagi, dia ini nggak mudah patah ya. Nah, setelah kita bor semua, kita kuatkan ya dengan menggunakan paku ripet ukuran 3 mili. Sobat, kalau sudah mengerti di bagian ini, bisa di skip aja videonya ya. Ini kita ripet dua sisi ya, sisi atas dan sisi bawahnya supaya dia benar-benar kuat. Ini ripet sisi bagian bawah dan terakhir baru kita kencangkan yang bagian ujung-ujungnya. Nah, kira-kira beginilah bentuk badan jemurannya kawan. Setelah ini kita akan ke step kedua, yaitu membuat kaki-kakinya. Nah, untuk kaki-kakinya sendiri, pertama kita potong dulu untuk kaki paling bawah sepanjang 40 cm sebanyak 2 batang ya. Nah, kaki yang paling bawah ini nanti yang menyentuh ke tanah atau ke lantai dari bahan jemuran kita. Kita potong menggunakan mata cutting wheel.
ujung-ujungnya kita rapikan ya supaya nggak begitu tajam. Nah, kemudian kita potong lagi sepanjang 110 cm sebanyak 4 batang. Nah, yang 110 cm ini nanti akan menjadi tiang ke atasnya ya. Jadi tiang ke atasnya nanti 2 di kiri dan 2 di kanan. Seperti yang terlihat di awal video tadi. Jangan lupa dihaluskan kalau masih ada sisi-sisi yang tajamnya ya. Oke, ini dia bahan-bahannya. Nanti susunan kakinya kurang lebih seperti yang tadi kita jelaskan di video pertama ya. Nah, di rak yang sudah jadi tadi kita ukur 12 cm dari sudut ke sudut. Nanti kita bikin coakan di tengah-tengahnya. Fungsi coakan ini nanti untuk tempat memasukkan kaki yang nanti kita buat. Jadi kita coakan di kiri dan kanannya ya. Kita gerinda saja, nanti kita gunting atau kita tekuk aja ke dalam, yang penting dia berlobang. Nah, sudah coak seperti ini, kita rapikan dengan cara ditekuk ke dalam ya, supaya dia nggak tajam. Nah, bentuk kakinya nanti kira-kira seperti ini sob. Nah, oke. Nah, yang untuk bagian bawahnya yang 40 cm itu kita coak dulu. Ukurannya harus sama dengan coakan yang di atas tadi. Kita gerinda saja supaya lebih cepat. Kemudian kita belah menggunakan gunting, kemudian nanti kita tekuk ke dalam. Nah, yang sambungannya itu kita buang saja ya, karena itu tebal dan sangat mengganggu. Setelah kita potong, kita tekuk ke dalam supaya nggak tajam dan pinggirannya lebih rapi. Nah, itu untuk bagian kaki yang paling bawah ya, yang ukuran 40 cm tadi. Coakannya harus sama dengan yang coakan pada badan jemuran tadi. Nah, di kaki-kakinya kita bikin coakan di tengah-tengah, gunanya untuk menggabungkan kakinya, kan ada 2 tuh, kita gabungin jadi 1. Nah, kita ukur dulu ya. Untuk tulangan tengah kakinya, kita mengikuti ukuran coakan yang paling atas. Kita garis dan kita potong menggunakan gerinda dengan mata cutting wheel. Kalau sobat sudah paham sampai sini, bisa di skip aja videonya. Nah, sobat kreatif, setelah semuanya kita potong, kita rangkai seperti ini ya bentuknya. Nah, setelah kita rangkai, kita bor dan kita kencangkan dengan paku ripet. Ini untuk kaki sebelah kiri atau kanan ya. Nanti kaki satunya lagi kita rangkai sama persis seperti yang sebelah kiri atau kanan ini. Ini kita kencangkan menggunakan paku ripet ukuran 3 mm. Sobat yang sudah paham bisa di skip aja ya videonya. Nah, ini yang bagian kakinya yang menyentuh ke tanah ya. Langsung kita kencangkan menggunakan paku ripet juga. Ini kita paku ripetnya bolak-balik ya, sisi atas dan sisi bawah.
Nah kemudian kita bikin satu lagi persis kayak gitu ya. Nah di tengah-tengahnya itu kita bolongin, kita coakin lagi. Itu fungsinya nanti untuk skor tengah, supaya jemuran kita nanti tuh nggak terlalu goyang ke kiri dan ke kanan. Nah skor tengahnya kita potong sepanjang 1,5 meter, sama seperti potongan badan jemuran tadi. Nah setelah kita potong, memasangnya seperti ini, tinggal masukin aja blok. Nah sudah. Kemudian kita bor dan kita kuatkan dengan paku ripet atas bawah. Nah posisinya sudah jadi ya. Ini kaki jemuran kita. Tinggal kita pasangkan badan jemuran yang sudah kita buat di awal video tadi. Nah untuk pemasangannya kita balik. Kepala jemurannya kita taruh di bawah supaya gampang ya. Kemudian kakinya kita masukin ke lubang coakan yang sudah kita bikin tadi. Tinggal dimasukin aja kiri kanan ya. Pastikan semuanya udah masuk sampai mentok. Nah kemudian baru kita kencangkan menggunakan paku ripet ukuran 3 mm. Ini kita bor dulu. Di sini saya menggunakan mata bor ukuran 3 mm ya. Saya nggak pakai paku baut baja ringan lagi karena sudah tumpul dan sudah habis. Akhirnya saya memakai mata bor kembali. Setelah dibor, kita kencangkan dengan paku ripet ukuran 3 mm. Masing-masing kaki 4 paku ripet ya, 2 di dalam dan 2 di sebelahnya. Kemudian kita ukur untuk skor diagonalnya. Nah ini setelah saya ukur, saya mendapati panjang 70 cm. Ini kita bikin 2 ya, diagonal kiri dan diagonal kanan. Ini gunanya supaya dia lebih kokoh lagi. Kalau nggak dipasang ini takutnya kekuatannya kurang. Kita potong dulu sepanjang 70 cm. Nah ini ukurannya tergantung jemuran yang teman-teman bikin ya, yang sobat bikin ya. Nah kemudian kita coakannya seperti yang di garis itu ya. Teman-teman bisa ikutin aja. Nah kemudian cara pasangnya seperti ini. Ini kita pasang yang sebelah kiri dulu. Gampang kan sobat? Nah setelah dipasang, kita kembali kencangkan menggunakan paku ripet. Kalau teman-teman atau nggak mau pakai diagonal seperti ini, itu jemurannya masih bisa goyang-goyang kiri kanan. Nah untuk memperkuatnya diperlukanlah diagonal seperti ini. Nah yang ujung-ujung sisa paku ripetnya yang masih menonjol dirapiin ya, supaya nggak merusak kain yang kita jemur. Nah ini yang sisi sebelahnya, yang sisi sebelah kanan sobat bisa lihat itu sudah jadi ya. Ini yang sisi satunya kita bikin kiri kanan, kemudian kita bor dan kita kencangkan kembali menggunakan paku ripet ukuran 3 mm.
Nah, kemudian kita bersihkan ya tonjolan-tonjolan sisa-sisa paku ripet supaya nanti nggak merobek pakaian atau kain-kainan yang kita jemur. Oke, sobat-sobat kreatif, kurang lebih beginilah hasil jemuran minimalis kita. Modalnya cuma 75.000 kurang ya. Silahkan diikutin tutorialnya, semoga dapat menginspirasi sobat-sobat kreatif di rumah. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.